Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 2, Bapak Ibu Komite, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita bisa berkumpul di kelas 6 ini dengan keadaan sehat walafiat serta bahagia. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita nanti mendapat syafaatnya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara sekaligus wali kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi pos ujian sekolah kelas 6 dan penentuan PML. Tujuan rapat hari ini yaitu membahas tentang alur ujian sekolah. Kami berharap sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Kemudian untuk hari ini kita juga akan berdiskusi untuk pembahasan PML, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang sama atau sealur antara orang tua dan sekolah. Harapannya sosialisasi ini menjadi tempat kita untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah dan kemajuan siswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan komite sekolah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sambutan guru kelas 6. Untuk itu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Komite SD Negeri Margasari 2 kepada Bapak Jarobi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Jumhuratul PJ SD, Kepala SD Negeri Margasari 2, dan rekan Dewan Guru SD Negeri Margasari 2, dan orang tua wali siswa atau murid kelas 6 yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama silaturahim yang kedua tentang acara sosialisasi pos dan teknis pelaksanaan ujian sekolah khusus kelas 6. Mudah-mudahan dalam masalah ini Allah beri keberkahan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengikuti beliau dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di kelak yaumil akhir. Amin. Kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 dan kepala sekolah rekan guru SD Negeri Margasari 2. Yang pertama saya mengucapkan karena ini masih Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf kami selama
kegiatan komite di SD Negeri Margasari barangkali banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Karena itu kami mohon dimaafkan, terutama bagi orang tua wali siswa dan pada Bapak Ibu guru SD Negeri Margasari 2. Karena keterbatasan kami sebagai komite tentunya banyak sekali yang perlu kita rencanakan tetapi baru diprogramkan dan terrealisasi yang baru sedikit. Dan mungkin ini hanya sekedar info saja, realisasi kegiatan untuk pengadaan marching band, ya bukan drum band tapi marching band. Insya Allah pada hari ini kita akan bikin MOU pembelian marching band ya dengan harga tanpa apa-apapun. Maksudnya aslinya kalau melihat harga aslinya 44 juta, tetapi karena kami tidak mau dikomisikan, kepala sekolah tidak dikomisikan atau yang tidak dikomisikan, pokoknya yang sesuai dengan harga sumbernya atau istilahnya pabriknya. Ternyata alhamdulillah dengan nego yang alot ya, dari mulai 40, 38, kalau salah ya 37 sampai terakhir Allah gelapnya cuma tak tinggal tunga 35. Maksudnya kesalahannya kalau nggak mau ya udah. Dan yang kedua, perjanjian ini hanya sekedar info ya, soalnya kan ini kelas 6 yang ikut bayar. Kalau nggak dikorporasikan ya walaupun nanti minyaknya sedikit, insya Allah amaliyah dengan banyak di kelas berikutnya. Dan nego yang selanjutnya yaitu tentang ada info dari orang tua siswa kepada kami yang masukkanlah sebenarnya itu bagus enggak standar. Nah kan satu, kami bersama komite dan rekan yang lain bukan sembarangan langsung beli, tapi sudah info dari Pak Dito. Nanti Pak Dito ya? Ya dari Pak Dito. Pak Dito itu guru K3S ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua dari rekan yang dari pabrik, istilahnya pabrik drum band atau marching band. Kemudian yang ketiga dengan teman-teman yang lain. Artinya informasi barang ini jangan-jangan jelek atau barang marching band jangan-jangan tidak bagus karena ada di SD, contoh SD 3 ya. Ya Mas Garis 3 itu marching bandnya kan agak kurang sesuai ya dengan ekspektasi dari anak itu, yang akhirnya dalam kegiatan band itu dia kecapean atau mungkin tidak sesuai dengan speknya, spek dari standarnya. Sebenarnya untuk anak-anak tetapi jualnya itu grade-nya SMP, SMA. Kan berarti ada berat. Nah kalau ini enggak, dan ini ada garansi dalam 1 tahun, kemudian ternyata 1 tahun ternyata spek tidak sesuai keinginan dari wali siswa, misalnya merapik, dan ini anti pelitut bahasa harusnya itu akan dikembalikan, dan uang negosiasi yang kita tidak dilunaskan dulu sebelum sesuai keinginan kami di melalui perjanjian. Ya itu mungkin runtunannya seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin sedikit tambahan Bapak Ibu, kami secara pribadi ataupun secara institusi komite saya mengucapkan jazakallahu khairan kasiran kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut kontribusi dalam pengembangan sekolah SD Negeri Margasari 2, dan dengan adanya drum band yang atau marching band yang mulai tahun ini bisa direalisasikan, dan insya Allah bulan Agustus sudah dipentaskan ya Bu, misalkan ya sudah dipentaskan atau dikarnavalkan, istilah bahasa saya itu pendidikan. Dan mudah-mudahan putra jenengan
Kasihan ya. Kalau Pak Tapi kan dengan insyaallah yang jasa dan insyaallah menjadikan keberkahan insyaallah Pak. Karena ikut adil dalam pengembangan ini. Gak usah ini Bu, tapi barangkali kan punya adik juga yang sekolahan sini. Punya ya? Adiknya yang sekolah Mas. Yang belum punya adik, ya Mas Kamal ya. Mas Kamal saya adik sini. Dan cucu-cucunya juga. Ya ini mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar info ini mudah-mudahan menjadikan rasa kepemilikan dengan nasibin yang ada di SDN Madrasah juga. Dan mudah-mudahan SDN Madrasah akan berkembang dan lain sebagainya. Ya apalagi ya saya info yang lebih lagi ujung juga akan pindah tempat sekolah dari SDN Madrasah 2 ke SDN Madrasah. Nanti sendirilah yang tanya. Yang mungkin saya dapat infonya dari ujung juga. Inilah mungkin saya gambarkan sedikit. Kemudian yang kedua, tadi info yang kedua sedikit saya menyampaikan anak-anak kita yang kelas 6 khususnya mohon diperhatikan secara khusus Bapak Ibu ya, yaitu dari mohon maaf ya istilahnya makanan ya isinya, walaupun tiap siang katanya sekarang sudah mendapatkan makanan bergizi. Iya Bu, iya ya syukur ya, mudah-mudahan bergizi bener, bergizi gitu loh, bukan bergizi-gizian. Dan ini saya bukan berku ya Mas, ya mudah-mudahan ya, karena ini pemberian oleh pemerintah gitu. Tapi kalau menurut saya ini ya Bu, bukan itu aja dengan itu memberi asupan lain. Ya coba diberi minuman yang bergizi, susu misalnya. Ya bukan maksudnya, lah susu kan biasa ya, bukan maksudnya yang mungkin luar biasa, susu yang enak, yang bagus, susu asli, susu murni. Itu bagus ya. Yang masalahnya uangnya Pak ya, itu ada yang uangnya ya. Tapi kan kita kan sekali-kali pada saat momen yang penting ini ya. Ya 28. Ya 28 ya Bu. Nah, kalau makanan. Kemudian yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, mohon maaf, barangkali Bapak Ibu punya anak yang sering main HP, ya tolong dikurangi. Dan nanti kalau bisa ya, itu baca Isa itu nggak harus anak main HP. Kalau bisa diundang dengan, kalau bisa. Akhir bocah rewel dan sebagainya, ya dirayu lah. Saya juga kalau minjem HP ke anak, rayu. Saya ini ayah mau ini padahal kan enggak, padahal mau buka. Tapi pintar ke mereka, aku kan anu izin deh, uploadin pinjam padahal kalau buka gitu. Paham ya Bu? Yang boroi tetapi kan kebaikan. Ya ini mohon kemudian yang paling terakhir ini Bapak. Ya dengan walaupun anaknya pintar, walaupun anaknya belajar, ya tetap berdoa. Ya ikhtiarnya itu perjuangan untuk mencapai nilai yang baik, yang memuaskan harus berjuang atau berikhtiar dan berdoa. Bapak Ibu, yang mohon maaf barangkali kalau pada anaknya sering ngomong ngaji, sering ngomong sholat, tapi Bapak Ibunya lagi nonton TV. Misalnya ya, kalau pantas Mas Kamal ya, lagi mau sholat, tapi ceweknya lagi nyantai. Nggak boleh. Ya kita sholat dulu, setelah itu baru ngomong, itu lebih bagus. Nah ini contoh yang baik kepada anak kita. Mudah-mudahan harapan ini dalam kegiatan pelaksanaan ujian sekolah akhir ya Bu. Berarti ini ujian akhir sekolah sudah nggak ada lagi setelah selesai bulan April 28, tapi sudah pelaksanaan dan akhirnya menunggu lulusan bulan Mei ya. Nanti terangkan oleh Bu Sugeng bulan Mei ya, dan mudah-mudahan harapannya anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, memuaskan dan bisa lulus semua atau ya semua, dan bisa meningkatkan sekolah ke tingkat jenjang berikutnya yang baik menurut panjenengan. Terserah mau ke pondok, mau ke sekolah negeri atau sekolah swasta, monggo. Yang penting dengan innamal a'malu binniyat, niat kita menyempurnakan adalah nilai ibadah, itu prinsip. Jadi nyekolahkan anak itu ibadah, jadi Anda mendapat pahala itu. Dan mudah-mudahan akan ditingkatkan derajat tingkatannya dari
jenengan semua dan orang tuanya juga akan ditingkatkan. Jadi seketika kita menyekolahkan anaknya itu, kitanya akan ditingkatkan sama derajatnya. Derajat sekali apa? Derajat pikiran yang balik tetangganya. Ya artinya tingkatan derajat itu akan mendapatkan suatu di sisi Allah atau sisi Allah akan mendapatkan nilai plus, ya plus orang yang baik atau orang yang mulia. Makanya derajat inilah yang paling kita supaya kita lebih bagus. Demikian terlalu lama kami menyampaikan dan barangkali ada kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi berarti mohon maaf Bapak Ibu, andaikan saya hidup di sini berarti saya paling kalau nanti ada pelepasan ya Bu, ya perpisahan. Dan kami mohon maaf sekali lagi selama 6 tahun lah berarti kalau saya menjadi komite di sini. Mudah-mudahan apabila kekurangan yang ada di saya mohon maaf, ada banyak kurangnya yang jelas, dan mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang diberkahi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, astagfirullahaladzim. Bila yusuf hak, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Jumrotun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Margasari 2, pastinya dalam rangka beribadah mendukung putra-putri panjenengan dalam mencari ilmu. Gitu ya Bu. Tadi niatnya mau ibadah atau mau setengah ibadah? Ibadah. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di sini beserta keluarga besar kita Allah ridho untuk dapat beristiqomah menteladani apa yang telah dilakukan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ahmad Zaroki selaku Ketua Komite SD Negeri Margasari 2, yang kami hormati pengurus Komite SD Negeri Margasari 2, segenap wali murid kelas 6 SD Negeri Margasari 2 yang kami banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di SD Negeri Margasari 2 untuk memenuhi undangan kami. Undangannya double-double ya, lewat WA, wis bukan anak singkat kan sibuk, lewat anak langsung barangkali tidak terbaca lagi lewat speaker masjid. Tapi belum dilakukan, semuanya sudah baca, sudah sentral biru, hanya rusak pengumuman masjid. Diucapkan terima kasih panjenengan sudah hadir di SD Negeri Margasari 2. Pastinya ini merupakan apresiasi panjenengan dan dukungan kepada kegiatan SD Negeri Margasari 2. Mohon maaf yang setulus-tulusnya ngundange jam 8, sing ngundang anak Jumrotun jam 8 hadir wonge lakak umetan. Sing luwih miris maning sing arepe tanda tangan kowe lakak tok jajan acan-acan. Berarti tandane ora pan-anan ceplik-ceplik atau menambah penghilang haus, apalagi tambahan makanan bergizi langka untuk wali muridnya. Mohon dimaafkan. Maafkan apa tidak Ibu? Menanti aja karo buyut tapi kok baliknya grundel tempat ke Mbak Pipi kowe bojo undang-undang tapi orang pengen jajan-jajan acan. Kemarin saya lupa woro-woro bahwa nanti Bapak Ibu yang hadir itu bawa jajan rongkokan, ijolan,
sing satok go dhewe, sing satok go gurune. Gurune anak 10, wali murid sing hadir 30, gurune ono teluan. Lalen. Ya, jadi maafkan tidak? Berarti ada bujung ratu kowe dinen menit, paling tidak serendah-rendahnya berbicaranya itu 1 jam. Ya, kuat orang anak hause. Ya, kayong serat dan orang bobotan. Mohon maaf kami tidak menyediakan snack. Oke, mudah-mudahan walaupun tidak menyediakan snack karena sengaja dipilihnya adalah hari Kamis karena wali murid SD Negeri Margasari 2 itu setiap hari Kamis itu rajin berpuasa. Jadi saya kalau menyiapkan snack takutnya tidak bermanfaat. Itu positif saja alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita. Dalam undangannya apa ya Bu ya? Sosialisasi, OSPUS, dan penentuan BML batas minimal lulusan sekolah. Posinopo pos. Ya, prosedur operasional standar, oke? Untuk standar melakukan kegiatan 3W kudu, iya. Karena sesuai dengan edaran pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi serta Badan Standar Nasional kudu gawe panduannya untuk operasional standarnya pelaksanaan kegiatan. Ini karena mau ujian sekolah jadi membuat ini. Lalu apa yang distandarkan, ya? Apa yang dibuat di dalam pos itu? Yang tentang anak-anak yang bisa ikut ujian, ya, hak-hak anak yang ikut ujian, ya. Terus pastinya ada lampiran, ada panitianya, ada jadwalnya, ada kelulusannya. Sampai anak-anak nanti lulus baru seperti apa? Nah, sebelum anak-anak lulus, kita buat dulu, buka Mbak Fir, ke berikutnya. Dibuat ke berikutnya. Saya sudah bersama dengan panitia ujian sekolah sudah membuat pos yang kemarin terakhir tanggal 16 sudah diketok ini untuk pos. Pendaftaran sudah, panjenengan kayak bukan mau dijaluki daftar civiknya putra putri panjenengan, dijaluki apa? Duit? Oh dijaluki apa? Oh iya, akte kelahiran sama kakak. Orang dijaluki duit orang kan ya? Nah, kok jaluki duitnya kok khususnya kan nganggo kepala sekolah ya? Orang nganggo daftar orang. Dimaksudkan pada waktu jenengan direpoti untuk diminta kakak dan akte itu adalah untuk pengupdatean data bener apa orang sebab kan di daftar bocah sini sempurna ini dapat dikit anak apa orang sesuai apa orang itu awalnya ini dapat dikit anak datanya orang sesuai harus ada perubahan data. Setelah semuanya dicek oleh tim wis karena kan harus ngecek ini waktu itu ada kan barangkali mikir lahiran tahun salah namanya bapaknya misalnya kok izin ini loro kok iki ya baca kok iki salah tapi karena saya mata tua ya maunya bener maka dicek berikutnya lagi kemudian didaftarkan. Setelah didaftarkan turun DNS daftar nominasi sementara. Nah, daftar nominasi sementara ini kemudian diteliti maning. Sudah ya, Dewi ya, di sekolahnya sudah meneliti DNS-nya ya. Kemudian disetorkan ke dinas. Oke. Always berarti dia valid
bocah SD loro jumlahnya 33. Apa ada sifat tambah? Apa barangkali manene pan melu? Ya, berarti kok manene pan melu, rapot SD loro. Orang kelas 1 jadi wali murid, jadi murid kelas 6. Syaratnya ikut ujian adalah jadi murid sekolah di kelas 6, sekolah mana saja. Kalau yang melakukan ujian sekolah SD 2 ya berarti dari murid SD Margasari punya nilai rapot kelas 1 sampai dengan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Agar kelas papate kosong berarti wis tanda-tanda orang bisa kudu digoleki. Bukan mikirnya putrane Mbak Dewi jebule lagi kelas 4 sekolah di Jakarta, di SD 2-ne langka. Kelas 1 loro 3 sekolah di SD 2. Barang bapaknya juga di Jakarta, kelas 4 di Jakarta, bocah orang timur betah, pindah maning kene, nilainya kelalen orang Jawa. Berarti kan kurang nilainya 1 tahun. Juga tidak bisa kudu digoleki anjo kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini harus diketahui oleh wali murid, bukan anak kejadian ijazah palsu di SD loro langka. Jadi ini angger wis persyaratannya sudah nyata, sudah sesuai dengan data yang ada. Kemudian sesuai dengan petunjuk dari dinas kabupaten, apa ditentukanlah jadwal itu sudah dibagi, ibu sudah dibagi, dibaca sendiri-sendiri, bapak-bapak dan ibu-ibu sing nom-nota ya si awas harusnya baca mata dari lihat tahapan pelaksanaan ujian. Jebule sing awit 17 Maret wis ana calon peserta ujian. Penetapan DNT dan DNS wis tanggal 22 kemarin nanti menuju DNT-nya karena kemarin sudah mengirim DNS. Tanggal 28 April dan 3 Mei-nya mulai semester 2 rentengan besok Senin mulai ujian praktek dan prakteknya kan temen yang bocah ora usah pantakan dari wong praktek ikian dadak praktek olahraga bocahnya udah biasa jempalikan rayu orang bisa bukan seperti itu. Anaknya kan biasa di rumah juga sembahyang, praktek sembahyang barangkali di rumahnya praktek sembahyangnya mau juga jempal itu sih tetap diperhatikan ibu walaupun ujiannya ujian praktek tetap didampingi, tetap disupport. Mulai nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 26. Ayo muslim dah. Ayo mengisi ya. Ayo suruh istirahat aja ya. Betas badan suruh pesir aja ya. Ayo suruh seneng-seneng durung rampung Pak. Ini supaya bagaimana? Makanya belum lesir, mestinya bagaimana? Diundur Pak ya. Diundur sampai tahun ngarep maksudnya. Betul gitu Nanti tanggal 28 sampai tanggal 3 Aprilnya pelaksanaan 3 Mei adalah pelaksanaan akhir semester kelas. Yang kepenginnya dulu April kok baik tulisannya di kono Salikur Maret. Tulisannya Salikur Maret kan tak busuknya mana masuk bayar ya. Gurunya kepengin aja cepet-cepet. Pitulas Maret ya, sur papa pengen aja April ben aja cepet-cepet ujian. Ben bocah kok teka karena Ismail siapa ya? Nanti pada latihan drum defisit maksudnya lo. Cepet-cepet bisa ya koran. Maaf ya, itu 17 tahun. Iya, maksudnya drum defisit tadi kan katanya senor kan bulan Maret saya April. Ya. Berikutnya pelaksanaan ujiannya tanggal 5 berarti sausnya tanggal 3 tanggal 4 istirahat tapi aja istirahat aja kompon pada mayang-mayang ini ngeposnya mau tidak kue kok tanggal 5 nih tanggal 4 orang ujian guru bocah kenapa terus kenapa aja istirahat sampai tanggal 3 Mei
Sat, akhir semester kelas 6. Tapi tanggal 5 nya kan berarti kita cek tanggal 1, tanggal 4. Ya, tanggal 4-nya aja dijak mayeng-mayeng aja kokon mayeng-mayeng. Nah, oma baik kokon dikasih makanan yang bergizi. Orang apa ya? Orang gizi-gizian ya? Orang gizi-gizian tapi kasih makanan bergizi kayak dari Pak Komite. Angger makanan bergizi kayak rumah kurang ya, jalur donature orang tuanya dokter Pak dokter aneh dari ngelis butuh apa ya, ada kaos merah maksudnya. Ada penulisan SD itu orang bisa. Kue baik maksud dari komite, ini sing ahli gizinya kan putra putrinya ahli gizi ya. Dokter sih, uang awam kan orang. Ujian kasih sarapan sehat. Iya, kayak ujian kasih sarapan sehat jare Pak. Ini usulan loh ya Pak ya. Nanti sampaikan sama Bu Dokter Pak Dokter. Jare SD Margasari loro waktuane selama ujian jangan dikasih sarapan sehat. Tapi di SMA begitu loh. Ah. Di SMA bukannya. Kok dinendok kowe enggak timbang dina dinendok jangan-jangan kok bocah. Oh, iya. Betul ya Pak Kaji ya, tapi syukur-syukur ya Mas. Betul kan? Dan tidak untuk menutup kemungkinan pada ibu-ibu yang berkenan untuk berdonasi untuk putra putri panjenengan mau panen susu misalnya panen susu 5 dus kena nganggo patang dina ora apa-apa kan? Misalnya satu sisinya 30 kan, misalnya 5 dus kan patang dina. Untuk mentah kan digodongna. Anda mentah kalau digodokna, ya orang apa orang untuk Pak Haji kok kan ya? Ya kan? Itu misalnya Mama Yusuf apa siapa ya kan boleh ya? Siapa saja boleh. Ya, kalau kepala sekolahnya boleh apa tidak? Boleh sekali. Ya, boleh sekali ya. Viral, karena orang sudah pindah. Ayo, kata orang mau gitu, tugas di mana saja adalah nggak masalah. Karena saya di sini sudah 8 tahun dan di sananya sudah termerah. Segera perbaiki SK. Ya belum orang punya untuk pindah. Ya jare, ya udah bener tempat dari jenengan pindah pun jenengan orang bisa joget sih kan doan. Penyong melu joget sih kan doan bareng karo Pak Haji. Itu kemudian setelah ujian mulai barangkali, tapi saya tidak berharap sama sekali putra putri panjenengan ada halangan selama tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Jadi tidak perlu mengikuti ujian susulan, yaitu yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 17. Jangan sampai. Maka dari itu kami mohon bantuan panjenengan sehat-sehat. Oke? Ya misalnya ternyata qadarullah-nya nggak sehat begitu ya. Kan tapi sih penting kita pengen sehat-sehat supaya kita hanya cukup sekali saja tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Kemudian tanggal 19-nya koreksi, tanggal 18-19-nya rapat penentuan kelulusan. Nah, mengapa ada rapat penentuan kelulusan? Apa anak sing ora lulus? Nah, iya bisa anak sing ora lulus. Makanya ye engko bareng-bareng gawe batas minimal kelulusan supaya putrane panjenengan lulus kabeh batasnya pirang. Digolongan bae batasnya. Dan keren SD loro alhamdulillah. Nah, ya. Bareng-bareng kok supaya bocah lulus kabeh Pak Haji. Yang membuat keputusan batas kelulusan adalah dilihat dari hasil siswa. Orang sekali ini Pak, orang sekali ini sekali 10 KB, barang sekali 10 bocah telur ya orang lulus KB. Yang bocah muridnya tambah akal tapi nenes. Terus ini lah, ya kan? Nenes. Ya. Maka nanti kesepakatan bersama Ibu membuat batas minimal lulus supaya putra putri kita lulus KB. Saya sudah tanya sama guru kelas 6-nya, ingin tes terakhir paling rendah nilai pira Bapit? Yang KPLD palingnya 75, apa mending SD inti, wis SD inti mantan sekolah penggerak wis bubar misalnya surat edarannya, wis tanpa penghormatan berjalan kurang terukuran mani nyong ora oli surat tanda kelas sekolah penggerak orang masalahnya siap. Saya tidak pernah menganggap diri saya hebat atau apa-apa. Kok para utang Pak Haji.
Saya tidak pernah siapa sih saya ya, gitu ya. Jadi pengen neta minimal 70. Nah, saya pengen neta 70. Tapi pas semuanya minimal 70. Lah, mati kau ini jangan semua dipak. Lah ya kan anak nilai rapot iya no, nilai rapotnya kan 40%. Nilai ujiannya 60%. Beti-beti apa sih? 60 apa 20? Betul, saya berdebat sama guru kelas 6-nya sebelum kita bersama-sama dengan wali murid untuk menentukan batas minimal. Nah, kok pada takoni sing akeh jaluke 8, apa jaluke 5? Apa kepengen lulus separoh, apa kepengen lulus KB, apa kepengen lulus terwiji baik? Apa sih? Yang dari saya bocah BPS dan apa saya orang bisa macal bisa nulis sih soalnya guru nih, ya kan? Ya kan? Orang bisa maca, orang bisa nulis kayak itu yang bocah ini kan bisa maca, bisa nulis kan kayak bisa kerja di bisa nulis, bisa maca, kok mau kaca bisa lulus, atau dari ngemprang, ya kita bisa lihat SD ya, apa tetap bisa lihat SD. Soal apa wis, salahnya orang masalah, gitu nih Bu. Nah setelah adanya pengumuman kelulusan dengan melihat dari batas lulusan, kemudian anak-anak pastinya nanti ada rapat lulusan. Anak ditentukan lulus apabila memenuhi semua kriteria yang tertulis dalam POS, gitu kan? Terus akhirnya karena sudah lulus, anak diberi penghargaan kan? Orang kayak Jumrotul 40 tahun tapi orang diberi penghargaan tanda lulus. Sekolah penggerak tinggal bulan orang diberi penghargaan. Diberi penghargaan atau ijazah. Nah, ijazah gue walaupun kertas, walaupun jari jenengan hanya selembar kertas, tapi nih Indonesia dia masih nganggo nemen. Jadi kan ada anak ijazah sing palsu sing apa pada ribut, gitu. Ya, nyong kalau orang pada ijazah palsu dia kan nyong S2 jadi. Tolong loh, ini saya lagi ada S2. Maka dari itu hari ini panjenengan kudu gawe pernyataan bahwa gue putrane panjenengan arane Jumrotun, bapane Slamet, lainnya sekian, ning tanpa misalnya nyong menyatakan betul-betul arane Jumrotun, bapane Slamet, lainnya tanggal sekian, tanda tangan di atas materai. Makanya hari ini panjenengan diundang panggawe pernyataan supaya siapa tahu 12 tahun yang akan datang ketika anaknya sudah lulus kuliah sampai 20 tahun yang akan datang putranya panjenengan ada yang jadi DPR, ada yang jadi menteri, amin dong, ada yang jadi presiden. Tidak diungkit-ungkit masalah ijazahnya. Maka dari itu kudu teka saiki dinatia daripada izin-izinan, teka orangnya kan pada nanggone korpi lebih sibuk teka. Orang kena izin sebabnya mau membuat surat pernyataan berkaitan penerbitan ijazah. Apalagi sekarang ijazahnya tidak ijazah langsung seperti ini. Ada punya bisa akreditasi, tetapi sekarang orang dipilih orang apa? Terus anak barcode menggunakan ijazah elektronik. Jadi kan katanya kudu nyong wingi wis diundang apa berkaitan dengan kakak karo akte sing sekjen. Itu kan ya. Kakak dan akte boleh beda. Kakak dan akte boleh beda. Misalnya Jumrotun nama ayah kandung Slamet, kakaknya menunya ke Bapak Sugeng Triyono, tertulis di sini anak angkat, kan gitu. Boleh. Saya ikut di kakaknya Kaji Sugeng boleh. Keterangannya bukan anak kandung, karena anak kandung saya adalah bapaknya Slamet. Tapi di situ di kakaknya Kaji Sugeng tertulis anak angkat. Itu sih boleh. Ya boleh. Kakak dan akte boleh berbeda asal untuk di aktenya sama. Misalnya di kakaknya Bapak Slamet, terus keterangan anak angkat, kan gitu ya? Atau adik, atau cucu. Kan misalnya saya itu banyak saya, di kakaknya kan
jumroh itu tetap diselamat, tapi hubungan dengan yang pemilik kakak cucu, kan gitu, boleh. Tetapi akte sama kakak, ayah nama ayah atau nama ibunya harus sama. Oke, jadi ketika nanti panjenengan kesini memberikan data yang kepada kami sesuai dengan data, nanti membuat tulis pernyataannya juga sesuai dengan data. Nanti data itu kami scan, kemudian kami taruh ke drive, itu ya, agar nanti tetap tetap bisa dicari, tetap orang kangelan maksudnya lah. Misalnya kasus hukum, misalnya Pak Goleti ya orang kangelan, oh ya ternyata Jumrotun binti Slamet lulusan tahun 2025. Orang itu lulusan Kopira, pembuktiannya Indiana. Oke, supaya orang terjadi. Kemarin waktu saya PLT di Madrasah 4, ada anak yang akan diangkat menjadi PNS guru. Dia datang, ini di SD ada salah penulisan. Ini akte saya sama ini ijazahnya, ini akte saya, ini kakak. Oke mas, monggo. Nah, tulis salahnya di mana? Ini tulisan nama orang tuanya kurang apa gitu ya. Oh iya. Terus namanya ini. Oh iya. Oke. Tahu ijazah? Tahu pembuatan akte? Tahu pembuatan kata? Nah, ternyata kami dari SD Negeri Madrasah 4 tidak salah karena penerbitan akte itu 4 tahun apa 5 tahun setelah ijazah jadi. Berarti kami tidak mau mengubah atau memberikan surat keterangan bahwa yang dibuat SD Madrasah 5 salah. Itu maksud saya PLT di SD Madrasah 5. Begitu juga nanti ibu-ibu hari ini sudah membuat pernyataan, kok besok 5 tahun atau 10 tahun nyontak kayu arahnya kurang keren, tambah ya kayak kan si dua kan koyong jadi kayak karena kepala sekolahnya gantuan pun cantik, itu kan namanya desa nih. Ayo, arahnya pun Jumroh tuh desa ya bu. Nah saya mau tak ganti namanya misalnya Jumroh tuh Kamelia gitu ya, supaya rada keren gitu kan ya. Orang bisa. Ini jasa SD-nya orang bisa. Jalurnya nama kerennya saya orang. Walaupun komputerannya panjenengan koyoknya harus gede, bocor kayu gagah arahnya desa. Orang sah ganti bikin orang bisa. Karena hari ini panjenengan membuat surat pernyataan di atas materai. Itu gitu siap materinya? Ya angger laka saiki kotak ngomong tuku ning apa? Ning kantor pos. Wis sana sing takon tuku kantor pos angger sing orang Jawa tuku ning bojo 16.000. Iya. Lah iki kan nyong bolak-balik mana ya ning pos pelaku. Ate tuku es ketemu nggih. Terus balik kantor pos kira berdiri. Di kantor pos 10.000. Nyong tuku es misalnya iki 3.000, 13.000 kan ya. Lah upah mlaku. Ya, berarti nanti kalau belinya sama bojo 16.000. Tapi bojonya hari ini lagi suka temen di kantor pos dari ini ajak bertuku. Oke, ajak bertuku nih pulau. Sudah siap semua ya? Kemudian sampai nanti pengumuman kelulusan dan terakhir laporan kami kepada panjenengan yaitu memberikan surat ijazah. Selesai sudah tugas saya kalau sudah sampai membuat laporan memberikan ijazah kepada putra panjenengan. Lah, kita dari KB tugasnya Rina KB. Nah murid-murid di sana tugasnya orang ada. Murid-muridnya juga ada tugasnya. Satu, bertanggung jawab pada dirinya untuk dapat menyelesaikan ujian yang sebaik-baiknya dengan catatan jaga kesehatan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Semua murid juga punya hak yang sama untuk mengikuti ujian. Nah, ujiannya primen bu. Ujiannya, kalau mau persyaratan. Ujiannya saya selaku SD inti diharapkan
adalah online. Dan tahun kemarin SD Negeri Margasari 2 satu-satunya SD di Kecamatan Margasari yang menggunakan online. Jadi kemarin yang Mbak Dewi ya, kami sudah ditinjau dari kabupaten. Katanya Pak Kepala Dinas sudah ya, jadi ini nanti untuk percontohan nanti akan dikasih rombong sama ya kan apa ya? Laptop dan rombong. Tapi susuk orang dinas pensiun belum oleh suruh apa ya? Pertama kan baru nganggo seneng-seneng ya. Paling tidak saya sudah membahagiakan, paling tidak membanggakan. Ini dapat sebagai contoh. Sekarang yang menggunakan ini SD Inti Gugus diharapkan bisa. Dari 4 SD Gugus baru yang melaksanakan 2 ditambah 1 sekolah penggerak. Berarti tahun ini yang melaksanakan dengan menggunakan digital SD Margasari 2, SD Pakulaut 1 dan SD Jatilaga. SD-nya Bu Dewi adalah SD inti. Tetapi karena perangkatnya belum siap, jadi tidak. Ada lagi SD inti di Provinsi Selatan 3 karena perangkatnya tidak siap sehingga menggunakannya manual untuk apply. Padahal SD Negeri Margasari 2 hanya punya 15 Chromebook ya, 15 Chromebook. Bocah telung kira-kira kurang komputer pira 12. Saya tanya pada panitia dan pada pastor ini media mas ya, nanti pakai HP orang tuanya HP dipinjamkan HP-nya, tapi nomornya bukan ganti sebabnya nggak nomor kurang juga apa sih? Bocah kan basi. Begitu kami kemarin dipanggil oleh KWK, saya siap online, alat hanya ada 15, jumlah murid 33. Bapak KWK berkenan saya meminjam lagi Chromebook di SD yang ada Chromebook. Pak KWK kemudian mengizinkan, saya langsung WA kepada kepala sekolah yang memiliki Chromebook untuk pinjam kembali seperti tahun kemarin. Berarti Chromebooknya insya Allah sudah ada 33. Hari ini mungkin atau Senin kami tinggal mengajukan suratnya, kalau WA kan sudah ya, tapi tinggal mengajukan suratnya secara resmi meminjam Chromebook untuk nanti ujian, supaya ujiannya berjalan. Apa tadi ngomong kan pada gue pada gue apa ya nanti laptop sampai ada juga ada ya Pak, nanti bawa laptop yang dipakai itu dipakai kakak semuanya dipakai semua. Betul, yang punya laptop aku dipakai itu kesempatan ya, betul begitu, betul kan? Semuanya pada punya tapi dipakai oleh kakaknya lah, oleh ibunya, oleh bapaknya lah, semuanya laptopnya sibuk. Maka ketika saya nanti tidak bisa meminjam Chromebook, alternatifnya saya paksa digodok dari kakak, maksa wis panjenengan ngiringi HP kaki nomornya anyar selama saminggu, saminggu wis buang. Sebabnya nomor ibunya nomor bapaknya nah harus gue kadang banget lah ya wis gue sibuk bocah pusing akhirnya bikin maca soal orang toko ibu itu online. Soalnya siapa yang buat? Tim daripada US SD Negeri Margasari 2, tapi gawe soalnya orang awegan Pak. Gawe soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang diterbitkan paling tidak oleh kabupaten. Jadi nggak walaupun gawe soal orang yang kamu murid ya, aku nggak soal apa-apa, mas supaya murid jangan harus perlu ngabe. Walaupun ini ujian sekolah ya Bu ya, yang bukan ujian sekolah yang membuat soal sekolah. Harusnya kisi-kisinya juga sekolah dewek. Tapi ini kami mengacu kisi-kisinya dari kabupaten. Tapi soalnya yang membuat sendiri. Ngupload nanti ke Google sendiri, ke Google apa barangnya Mbak? Kayak kira orang ngerti yang habis tua Bu, sawah
kapan pensiun. Dadine jare wong masih pinter, angger wong wis umure 50 mendhuwur, ning IT kuwi arep tamu. Kamu kan belum kayak kenapa megang yang orang kan kena ya. Tapi ada sing 50 mendhuwur. Ning IT namanya tuan rumah. Berarti kayak ibu-ibu kayaknya kudu pada belajar kasih nom-nom. Kecuali Mbak ya, Mbak, karo yang Mbak wis tua, Mbak. Nah, sing wis tua tak ora apa-apa ndeleng anak orang. Oke. Oh, bocah-bocah pada lagi. Selamat datang di website ujian sekolah SD Negeri Margasari. Wis siap tempate, tapi soalnya buku kabeh ngabroti siji-siji karena baru kemarin isi-isinya turun. Jadi nek orang anak libur apa orang libur, piye tim kudu kerja keras, kudu ngebut. Tapi ngebut ya hati-hati, orang sak kuwatir ngebut darani ngebut tapi hati-hati. Nggih, supaya urip panjenengane ya orang macane apa ya? Tulisan saking ngebutnya tulisan orang macan. Terus ujiannya sudah pos pelaksanaan jadwal sampai pelaksanaannya dan sudah dibagi tentang kesepakatan sudah tentang apa Mbak? Tentang terus nanti adalah di terakhir ya sebelum kesepakatan kalau ini kita sudah bersama-sama nyusun BML ya. Oke. Nih BML yang terakhir adalah BML batas minimal lulus apabila putra-putri panjenengan mendapatkan nilai seperti yang tertera di sini. Nih. Kerendahan apa kurang? Kerendahan apa kurang dhuwur? Apa kurang rendah? Monggo dituliskan di sit. PABB. Menop panas. Hah? Oh ya. Ya batas minimal itu ditawarkan barangkali main moyok sudah tujuh. Karena orang simpel sebelum semua kan batas minimal seminimal mungkin ya. Nih, untuk pelajaran agama anak harus mendapat nilai 7. Untuk Pancasila 6, bahasa Indonesia 6, matematikanya 5. Untuk IPAS-nya 6, PJOK 7, seni budaya 7, bahasa Jawa 6, bahasa Inggris 7. Nah, kurang itu apa kurang rendah? Ini kan baru penawaran. Nah, apa cukup? Monggo, bukan pengen guru nyontok kayak SD 2 jadi SD 2, SD sing set terus nawi ku kayak kurang keren anak 5 nek. Ya mau juga berapa? Misalnya saya hanya menawarkan. Jadi kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Makan anaknya mirip, nggak makan bodoh. Atau Bapak lagi, kalau anaknya ini lagi ulangan, ya ulangan tengah semester ya. Kalau oleh dan kita jadi malah pakai. Ini yang ditawarkan oleh sekolah sebelum menjadi kesepakatan kita primen. Pak usul monggo. Sudah. Bukan isinya baru rilis Pak. Kisi-kisinya baru rilis kemarin Pak. Jadi kalau kami adalah ujian-ujian mata pelajaran. Monggo, ini sekalian bahan diskusi nggih. Di sekalian saja. Monggo Mama Yusuf. Ini kan batas minimal lulus gitu ya. Pertanyaan saya, kalau PABB nilainya kurang dari 70, berarti anak itu nggak lulus? Iya. Nggak lulus? Iya. Kurang gitu ya? Iya. Nah, artinya kalau gitu, kita turunin lagi ya? Turunin lagi ya? Ya makanya gini. Ini yang mewakili Satria ya. Bapaknya udah tua katanya gitu. Biasanya dia terus
semuanya nih. Jangan sampai nanti gara-gara putra putri bapak mendapat nilai kurang dari 70, padahal yang lainnya 90, 80 dan sebagainya nggak lulus gitu ya. Nah sampai seperti itu. Apa bukan rata-rata? Misalnya ini kan batas minimal, misalnya batas minimalnya kita kesepakatan 7. Kemudian Pak Kaji dapat matematika dapat APB-nya kok 6,5 ya. Setelah akumulasi nilai kelas 4 ke 5 dan ujian 40% ujian, Pak Kaji hanya dapat 65. Dan Pak Kaji sendiri yang sudah lulus, bukan semuanya. Pak Kaji saja yang sudah lulus. Ya berarti akhirnya yang mencapai itu nggak lulus. Iya, yang mencapai itu bukan rata-rata Ya, semua. artinya putra putri bapak berisiko kalau nilainya salah satu aja tidak mencapai itu. Ya. Artinya berisiko tidak lulus gitu. Tapi tadi di dibandingin sama ini kan nilai rapor dan sebagainya kan. Ya kalau udah nilai rapor dulu kan moga-moga nilai 65 juga gitu ya. Kalau nilai rapor juga orang juga Salah satu nilai ini kurang dari 70, salah satu. Bukan satu mata pelajaran itu akumulasi dari kelas 4 5 apa nilai murni ujiannya itu? Kalau yang rapot itu kalau sudah masuk ke dapodik nggak bisa kita ngapain. Sekarang kan putra putri bapak kan ini didapat lebih bagus ya. Artinya harapan itu besar, ya harapan itu besar. kalau rapor kan sudah batas minimalnya 75, jadi kalau anaknya tidak 75 tidak naik. Kalau anaknya sudah 75 otomatis naik. Berarti ini kan kita di bawahnya rata-rata rapor gitu ya Pak. Ya artinya kan berpotensi untuk mencapai misalkan dari dapat 60 gitu ya, tapi dengan nilai rapor ini begitu ternyata dapat 85 kan lulus kan gitu. Nah, itu kira-kira gitu kan? Ya artinya ada nggak saya menanya ibu kita lagi diskusi di sini, ada nggak yang putra putri bapak nilainya benar-benar rendah? Ada nggak? Ini penting nih, karena nanti akan digabung dengan nilai itu. Oh, mau melihat nilai yang rendah, Pak? Hah? Mau melihat nilai yang rendah? Ini, Bu. Nah, jangan dikasih lihat. Kalau cuma informasi Ya, saja, nggak usah. paling Namanya rendah. nggak usah. Oke. Gini, Pak. Mulai tahun ini ya, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6, kebetulan dari dinas itu sedang memantau bagaimana pergerakan gerak-gerik seorang guru dalam menilai siswa. Jadi kita dipantau dari dinas itu, Ibu. Ya. Jadi dari nilai harian, kemudian PR, kemudian sampai terakhir adalah STS, kita itu dipantau dari dinas. Jadi dinas itu memantau bagaimana sih perkembangan nilai siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebentar Pak, ini hanya spill saja. Jadi kenapa kita memberikan batas minimal yang sangat rendah, atau mungkin betul kata Bujuk, kalau di KKM-nya 75, kenapa di batas minimalnya kita hanya 70? Karena sebagian besar dari kelas 6, mohon maaf, nilainya rata-rata kurang untuk bisa mencapai 70 pada beberapa mapel tertentu. Contoh matematika, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Karena pada dasarnya bahasa Inggris adalah pelajaran yang sebenarnya sudah ada, tetapi vakum kembali baru ada lagi ketika ada kurikulum merdeka gitu. Jadi lebih aman, ini menurut saya karena ini adalah sesinya diskusi, menurut saya batas minimalnya kita rendahkan. Iya. Kita rendahkan, walaupun nanti hasil akhirnya nilai siswa akan tinggi, itu kan hasil perolehan dari siswa itu sendiri. Nah, itu akan sangat memberatkan sekali bagi siswa yang mohon maaf, mungkin ada riwayat siswa jarang berangkat, otomatis ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Nah itu kan akan sangat memberatkan, bahkan untuk mengejar anak saja lebih sulit, apalagi angka 5. Jadi saya di sini selama guru kelas 6 memberikan batas 5 yang sesuai dengan kemampuan siswa kelas 6. Karena menilai dari tahun kemarin kita menggunakan sistem ujiannya online juga Pak. Nilainya itu agak
semakin merosot. Mungkin karena ada banyak faktor. Pertama, runter. Biasa nganggo kertas, itu nganggo laptop. Walaupun sebelumnya kita mengadakan sit-out. Kan ada kekhawatiran anak sendiri biasanya garap bisa ngilangkan sana, kita hanya terfokus pada satu laptop karena ujiannya kan satu anak satu laptop. Kita ada kecenderungan seperti itu. Nah makanya batas minimumnya adalah rendah. Walaupun nanti kenyataannya ada sebagian siswa yang nilainya tinggi, tapi itu kan kemampuan dari individu masing-masing seperti itu. Oke. Pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau dulu KI. Ini masih tawar-tawaran ya Mbak ya? Iya, masih tawar-tawaran. Kita jangan diem aja ya. Ini nasib putra putri Bapak loh, ya. Bapak dan Ibu. Ya, ini kita skill bukan berarti kita membandingkan kemampuan peserta didik yang lain dengan yang satunya ya. Ini hanya nilai acuan kemarin STS, akhir STS, karena STS itu kan duduknya juga berabsen, otomatis kemampuannya berbeda-beda. Namanya ditutup di lampu ya. Oke. Oh nggak bisa, ini kan linknya dari sono ya, kita hanya diberikan tempat untuk mengisi. Iya ya. Ya. Oke, ini tesnya untuk matematika 54. Ya. 40, 45, 45 itu nilai murni tidak saya tambahin atau saya diskon ya. Iya. Murni. Ya. Kalau yang sebelah sini adalah kemampuan nilai harian ya. Saya KS mengerjakan kan bisa tanya jawab dengan teman-temannya kan lumayan ya. Untuk dongkrak nilai di rapor. Akhirnya jadi buka-bukaan ya. Apa? Ya. Kemudian IPAS. Nah, IPAS paling rendah 65. Ada yang 90. Ada yang 65. Itu ya. Kota dibolehin namanya sama pegawai. Kalau PJOK, guru PJOK memiliki rumah sendiri dengan guru agama. Jadi guru kelas tidak memiliki rumah nilainya kecuali kalau nanti mau masuk aplikasi rapor baru disetorkan nilainya kepada guru kelas. Kemudian seni musik. Nah, seni musik terendah 62, makanya kita ambil seni musik 70. Ya, seni musik, tidak seni rupa. Ya, karena biar ujian prakteknya hanya menyanyi, nanti gurunya menilai 90 untuk mendongkrak nilai. Maksud saya seperti itu. Kurang baik apa coba ya Bu? Saya yakin kalau seni musik semua orang bisa nyanyi walaupun suaranya fals, yang penting bisa nyanyi, betul Pak? Iya. Kalau seni rupa mungkin ada yang garisnya lurus jadinya belok, jadi lebih baik guru kelas 6 ambilnya seni musik. Kalau garisnya kan jadinya lurus belok-belok ya. Selanjutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk nilai STS kemarin paling rendah 60, paling rendah ini ada 50. Jadi untuk amannya PML kita ambil 50. Kemudian bahasa Jawa nilai rendah untuk STS 68. Ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa 68. PML-nya saya ambil 60. Ya jangan di-spill terlalu lama nanti. karena sebenarnya kan nilai juga harus akuntabel, harus objektif. Ini adalah bukti pertanggungjawaban kami. Biar nanti pada ijazah misalnya anaknya nyobel orang bisa macam kok nilainya 90. Yang itu pertanggungjawaban juga bagi kami. Terus yang kedua, kenapa PML kami rendah? Lebih baik fondasinya fondasi rendah. Ibarat kalau kita menggunakan sandal swallow di sini. Sudah layak menggunakan sandal swallow, insya Allah sananya kalau sudah mahir bisa mau karbil, bisa mau baby. Seperti itu. Itu pandangan guru kelas. Monggo karena ini forumnya diskusi, barangkali mau ditambah atau dikurang.
Oke, terima kasih sekali setelah penjelasan jelas banget ya. Jadi tolong Bapak Iya, ada. perlu Ini nak, bahwa ada. salah satu nilai itu kurang dari standar yang tadi, maka nggak lulus. Ya, itu. Nah, ini saran usul saya nih, kalau bisa standarnya dibikin tadi yang hasil itu yang paling rendah itu berapa? Nah, itu. Jadi kalau yang paling rendah, artinya yang paling rendah kan berpotensi tidak lulus gitu ya. Berpotensi tidak lulus, ya itulah dijadikan standar supaya orang itu semua lulus kalau bisa gitu. Tapi saya kan belum bicara dengan semester kelas 4, kelas 5 dan kelas 6-nya dilakukan kita berbicara itu ya. Tapi intinya yang tahu kan ibu guru semua supaya kalau bisa di karena ini kita sendiri yang menentukan supaya yakin dengan standar sekian seluruh semua gitu. Itu aja ya gitu ya. Jadi yang penting tetap Bapak Ibu semangat, nilainya tinggi-tinggi supaya mantap gitu ya. Jadi nanti mau masuk kemana aja gampang gitu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kita kalau bisa usul pakai standar yang paling rendah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali ada yang mau menambahi lagi. Direndahi lagi, mau direndahi lagi. Ini mengacu pada pos ya. Ini di poin 5. Kriteria memenuhi batas minimal lulus dibuktikan dengan 3 cara. Menjumlahkan nilai ujian sekolah. Misalnya nilai ujian sekolah PNL yang tadi adalah 50. Kok anaknya dapat 30? Nah, tapi itu kan nanti ada nilai rapor dari kelas 5 atau kelas 6. Sedangkan di kelas 5 itu terdiri dari semester 1 dan semester 2. Nah, nanti nilai dari semester 1 semester 2 kita akumulasikan ditambah dengan nilai ujian murni. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi ujian praktek yang nanti Senin depan kita laksanakan. Ada ujian praktek itu juga sebagai pendongkrak nilai dari ujian sekolah yang mungkin saja nilainya lebih rendah dari batas minimal yang sudah ditentukan. Kemudian proporsi nilai ujian sekolah bobotnya itu adalah 60% dan rata-rata rapor kelas 5 dan kelas 6 di semester 9 sampai 12 adalah 40%. Bagi Bapak Ibu yang mencermati hasil belajar siswa yang tidak hanya sekedar tanda tangan saja di rapor seperti orang-orang tanda tangan ya, mungkin sudah sepintas melihat apakah ada nilai yang kurang dari 65. Insya Allah di Negeri SD Negeri Madrasah 2 nilai raportnya sudah di atas KKM. KKM-nya adalah 75. Jadi secara garis besar, walaupun batas minimal yang sudah ditetapkan, walaupun masih belum dirembuk nih, belum fix batas minimalnya adalah segitu ya, insya Allah bisa membuat putra putri dengan lulus melebihi batas maksimal. Batas minimal ya, karena tidak hanya acuannya dari nilai ujian saja, tetapi dari nilai kelas 5, kelas 6 ditambah dengan ujian praktek. Gitu ya Bu. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau bergeser lagi yang tadinya 5 jadi 4? Monggo. Tiga. Ya, pada intinya walaupun nilainya direndahkan kita kan masih Yang ini. Ini dicermati nih Bapak Ibu untuk PAIBB 70. Berarti rapot anak-anak kemarin minimal ya. Minimal di putra putri penjenengan yang sekarang adalah 75. Dan minimal 75.
Karena kemarin kalau belum 75 tentu perbaikan terus ya. Berarti kali 4. Berarti berapa? Misalnya minimal yang dapat minimalnya 74 kali 4 berarti 3 ya. Sudah dia lagi 3. Kali 6 kok kali 6 oh. 40 ya Mbak? 40 kali 4 berapa? Berarti 3 ya? Sudah 3. Berarti putrane panjenengan paling tidak untuk mendapatkan 7 perlu mendapat 5 ya? Kali kita harus dapat ujiannya 5. Kalau praktik, kalau praktik ini untuk PAI BPG, kalau praktik biasanya coba ngaji Al-Fatihah gitu ya. Bisa kan 10, 100 ya. Kalau tidak bisa, salahnya berapa kan paling itu. Berarti ini misalnya nilai ujiannya 4 gitu ya. Nilai prakteknya 8 berarti sudah mendapat 12. 12 kali bagi 2 berapa? 6. 6 kali 6 bukan, berapa sudah dihitung? Berapa? 36. 36 tadi sudah dapat 30. Kurang ya? Malah sih 66 gitu ya? Kalau dapat nilainya 4 ujiannya, kalau nilai ujiannya 4, ini bagaimana? Ini kan, ini contoh. Ini yang paling nilai terendah gitu loh ya. Nilai terendah putranya panjenengan yaitu 75. Karena kalau tidak 75 tidak naik, tidak rendah. 75 kali 4 sudah 3. Ya kan? Berarti di ujian dan praktik harus ngantongin 4 nilai kan? 4 nilai itu diperoleh dari ujian dan praktek. Ujian dan praktek supaya nilainya ada 4 berarti paling tidak dapat nilai 6 Mbak. 6 kali 6 bukan 6 Mbak. 5 kali 6 30. 6 Mbak. 6 kali 6 saja 6. Kurang ya? Berarti harus dapatnya 65. 65 berarti kali 2 berapa? 13, berarti dari praktik dan dari tulis harus dapat 13. Kalau itu anak yang terendah. Saya tidak membicarakan anak yang di atas terendah ya. Ini membicarakan yang terendah. Terendahnya anak harus dapat nilai 5. Ini kan orang tua, ini kesepakatan orang tua ya. Mau diajuk itu atau mau diturunkan? Turunkan? Ya, boleh. 65 60? Monggo, sepakat atau tidak? Bagaimana? Ini kan kesepakatan ya? Ini kesepakatan. Saya tidak memaksa untuk, tapi ini kepentingannya bersama. 60 PAI BP? 60? Ya. Bagaimana ibu apa mau 90? Diturunkan? 60. Nah, itu berarti PAI-nya 60, pendidikan Pancasila 60, matematikanya 50. Sudah? Atau matematikanya mau di 60 kan? Oh, jangan Bu, saya juga. Kalau matematika jangan dinaikkan. Bukan, mau jadi enggak maksudnya. Dong. Di sini juga ada sarjana matematika. Ya. Sudah 50 saja. Nah, sekarang bahasa Indonesia yang 6, matematikanya mana ya? 5, IPAS-nya 6. PJOK 70. PJOK itu misalnya ya, misalnya lari. Iya, misalnya lari. Anak suruh lari. Kalau anak suruh lari kok bisanya begini toh? Jadi namanya tidak lari, ngeyek. Ya kan? Namanya ngeyek. Tapi kalau lari begini walaupun larinya kan sudah lari, sudah dapat 7,5. Itu praktek sih. Ya, makanya waktu ada anak nilai olahraganya merah, orang tuanya waktu saya di Makassar itu
tes tarian lulusan SD untuk nilai atau untuk prestasi atau untuk apa? Tanya. Pakai tanya saya bingung kan tanya dua lagi. Iya, makanya kalau tadi suruhnya lari, anak tidak mengerti yang namanya lari, baru dibawa KKM kan. Lah kalau suruh lari baru lari kan ada yang larinya bisa cepat, ada yang tidak cepat kan. Tapi kalau sudah mengenai lari, ya berarti tertulis dan praktek. Tapi tertulisnya lebih sedikit ya Mbak Bida. Ya. Atau mau diturunkan? Kalau bisa diturunkan, oke diturunkan Mbak ini kan. Ya, jadi diturunkan berapa? Oh 60. Tulisnya susah. Oh kata anak oke. Dan di sini saya kan hanya menawarkan. Saya kesepakatan orang tua jangan sampai nanti pulang dari sini bundel dasar sekolah yang masuk kalah pada tua seni budaya. Berarti mau 60. Ya wis 60. Ya apa-apa. SD Negeri Margasari itu bukan apa-apa kok. Kalau SD tetangganya nanti 77 orang spresin, yang penting karena lulus KB nilainya sama AKP. Ya kan? Yang penting apresiasi keinginan was-wasnya orang tua supaya nanti ini setelah menentukan PNL di rumah makannya isi secek. Ya, orang kata lawe nugal bandeng bandel tuban itu tapi secek karena putrane bisa perjuangkan supaya nilainya orang gugur gitu kan ya. Tapi setelah ini disetujui, ini sudah disetujui belum? Belum? Mau diputuskan lagi? Bahasa Jawa 60. Usul cukup. Bahasa Inggris 50. Bahasa Jawa digawe orang pinter di bahasa Margasari. Digawe orang di sana bahasanya dewek sih kayak ngakak kok kayak bahasanya dewek. So kan orang pinter. Bahasanya dewek belum kan orang pinter nyong nikah kawan orang pinter. Gas. Ya. Dan tapi sudah tahu sama bahasa Jawa terus kan begitu. Oh kita bahasa orang Margasari dari bahasa Jogja kowe boleh ya apa ya. Ini mau diturunkan lagi? Sudah? Disahkan? Nah, sami saya kok disahkan atane ora pada ngaksi jawane tahu BML rendah ikian yang santai panjenengan trakoran bae bocah panjelalatan los panapean panakal orang kena kayak gue walaupun BML-nya rendah orang apa yang di Margasari 2 madai keinginannya panjenengan PNL-nya rendah tapi kepengen lulusnya prestasinya sinapit, oke? Temenan? Orang jadi kalau yang apa sih saya di guru-guru saya orang tahu gerak-gerak apa sudah sama-sama dewasa. Bekerja adalah tanggung jawabnya sendiri, digaji dimakan sendiri, tanggung jawabnya pada sana. Kan malas, kan orang malas, yang dosa bukan saya mau ngadain. Alhamdulillah dengan seperti itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau bilang apa nih? Kalau saya tak tahu, saya tak tahu orang nganggo, kalau orang kenal lah kita nyong ya Pak. Ayo pas mulai sudah, kalau tak men, oke? Walaupun wis rendah, tapi tolong tetap Bapak Ibu memotivasi untuk menunjukkan orang butuh sih nilai api-api, nilainya api tapi bosan blogor ya kadang orang berhasil, oke? Nah, nilai ini adalah hanya untuk pengetahuan tok. Dan yang lebih penting, anak dikatakan lulus berkarakter minimal baik. Nah, takoni bukan kita saya dengan panjenengan beda Pak. Jenengan lagi tanda tangan rapor ketika bocah munggah tulisannya di kono B apa C.
Rapotnya tulisannya B apa C apa SB? Oh, nyontok lalu pokoknya tanda tangan baru buat tempat dikumpulin orang terpilih ngansa nilainya gitu. Ya, aku mani masih kata di saya minimal kelakuannya baik, pati-pati munggah baik. Angger orang baik nyong orang tanda tangan. Angger nyong tanda tangan berarti mikir gurunya busuk diganti cek. Berarti nanti ujian juga dipantau minimal kelakuannya baik, nilainya sama 10, kelakuannya bajor orang lulus, nilainya cek orang lulus. Maka diberitahukan pada putra-putri panjenengan karakter juga minimal baik, syukur-syukur sangat baik. Jelas orang minimal wis kono kan anaknya pan-pan menyong jelas pengen happy cewek ya. Itu ya Ibu ya. Sah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. BML SD Negeri Margasari 2 tahun pelajaran 2024-2025 dinyatakan sah. Alhamdulillah. Demikian sosialisasi dan penentuan BML hari ini. Ucap saya yang tidak berkenan dan kurang sopan mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Memaafkan tidak. Ayomnya anak si orang, maafkan orang. Alhamdulillah panjenengan keluar di sana berarti Sumrotun dan keluarga di Negeri Margasari 2 orang duwe dosa karo panjenengan. Ari wis metu atane ngrasani berarti dosane panjenengan. Pahalane nganggo nyong. Alhamdulillah kok bareng-bareng ketemu ning surgane Gusti Allah. Dan saya kembalikan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Brontun atas sambutannya. Selanjutnya adalah yang terakhir acara penutup. Mohon maaf Bu, saya tutup dulu. Barangkali Bapak Komite, Ibu Komite. Aida dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kebetulan kita dari Komite ya. Alhamdulillah hari ini insya Allah pemberian berkait tidak membayar sebesar 50%. Kami telah sepakat dengan Anggota Rosi sebagai komite mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada wali khususnya kelas 6. Nyumbangnya dia, manfaatnya tidak, gitu kan? Bapak Ibu nyumbang untuk beli dongeng, ya, tapi putra putri Bapak tidak menikmati dongeng ini karena dongeng itu baru akan datang itu sekitar akhir bulan, pembayarannya hari ini 50%, tapi ibu-ibu semua ikut sumbangan, ya, sumbang ya. Jadi kami atas nama komite bersama Pak Liki mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu bermanfaat untuk adik-adiknya gitu ya, insya Allah, dan akan bangga lah kalau dongengnya ternyata bagus gitu ya, dan insya Allah tentunya itu akan menghasilkan yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekali lagi itu aja sama komite. Terus yang kedua buat guru-guru kita gitu ya. Ya buat guru kalau bisa nih, ada kepala sekolahnya gitu ya, ada kepala sekolahnya kan buat soal dari sekolah tapi udah dikasih isi-isinya gitu ya, udah dikasih isi-isinya kalau bisa isi-isinya sudah mulai
ini misalkan dikasih pertanyaan-pertanyaan, tapi orang itu tidak tahu bahwa itu soal yang akan dikeluarkan dalam ujian gitu ya. Ya betul. Jadi artinya pertanyaan ini padahal sebenarnya isi-isi itu kan isi-isi itu ada 300 ya. Tapi dari 300 itu ya kalau disampaikan pada anak didiknya sehingga nanti nilainya akan lebih bagus. Ini nilai sedikit itu sekali kan. Bapak Ibu bayangkan saya betul kan ngajar ya. Kalau kita betul ngajar. Saya tanpa manajemen cuma dikasih masukan kalau nilainya tidak 86 tidak lulus. Coba bayangkan. Kamu sudah 86 maka nilainya tidak lulus. Gitu. Bayangin itu. Alhamdulillah saya punya pengalaman itu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Semua bentuk soal-soal setiap habis ngajar pasti saya kasih yang soal itu bakalan keluar, pasti saya kasih tahu. Misalkan siapakah presiden pertama Indonesia, pasti orang bisa kan? Dan di situ selalu saya buka sehingga tidak ada satu pun orang yang dapat nilai di bawah 86. Alhamdulillah yang paling rendah 93. Karena berkat isi-isi itu saya bocorin gitu ya. Itu sesuatu yang kurang bagus mungkin ya. Tapi karena targetnya terlalu tinggi, dapat terlalu bagus gimana ya? Dapat terlalu tinggi sekali. Makanya bocor waktu saya ngajar seperti itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya semua bisa lulus 100% gitu. Ini termasuk suaminya Mbak Mbak Yati itu juga baru saja menyelesaikan pendidikannya. Alhamdulillah beliau lulus. Nanti silahkan Bapak Ibu ajak makan-makan dia ya. Boleh ajak makan-makan sebagai satu orang kebetulan suaminya lulus gitu ya. Alhamdulillah. Itu nilainya udah pasti di atas 90 ya. Ya, saya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah untuk yang mau bertanya. Seandainya nanti di ujian laptopnya ada kendala, gimana caranya anak Ya, kemarin kan dengan betul apa sampai jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sabtu saya mengabdi untuk Bapak Haji Suge berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah beredar. Insya Allah secepatnya kami sudah siap maupun soalnya, walaupun kisi-kisinya baru datang kemarin, soal-soal sudah mulai siap. Nanti setelah kami ujian sampai kami menggunakan ini, menggunakan kisi-kisi sekaligus latihan menggunakan laptop. Jadi anak sudah paling tidak sudah berapa kali sudah biasa. Terus ya, jadi nanti kami memang sudah berencana tidak anak konyol-konyol langsung, walaupun di kelas 5-nya sudah latihan, di rumah juga sudah latihan, tetap nanti ketika satu ruang mungkin anak kan ada rasa dirinya. Maka nanti setelah tes praktek, setelah selesai STS, kami melakukan tryout menggunakan laptop agar menjaga seluruh siswa seperti itu. Apabila terjadi kendala yang namanya suatu kegiatan tidak mungkin kemudian sesuai harapan kita kan, kadang ada kendala, misalnya satu kendala listrik atau kendala internet. Kalau internet insya Allah kalau listrik karena kita sudah 3.500 ya, wah sama-sama. Kalau internet, maka dari itu kami mohon bantuan panjenengan semua. Barangkali internetnya tidak, maka dimohonkan jenengan tetap bawa di HP nanti untuk catering. Tetapi dengan catatan isinya sekuat bawa HP kan buat catering lah, isinya berapa mati ya. Jadi nanti pas 5 hari selama ujian, tolong dibawakan HP sing anak kuotane ben nganggo catering. Ada gitu nggih. Lah wis kaya kuwe ternyata
nanti ya insya Allah kami menyediakan yang jurusan dengan listriknya siap. Ada dokter atau ada teknisi yang mendampingi. Jadi insya Allah kami usahakan agar anak walaupun melakukan ujian tetapi diusahakan dengan rasa yang nyaman. Ya, walaupun dibuat dari guru dewi semua nyaman-nyaman, bocah kan ada tetap sih anak bodi nih. Diusahakan kami maka dari itu orang tuanya tetap memberi semangat bahwa ujian tolong yang penting fokus. Oke, insya Allah untuk teknis kami guru kelasnya bersama teknisinya Mas Doni siap untuk mendampingi. Terus karena ini kan yang melakukan ujian sekolah, webnya web sekolah, maksudnya di web sekolah tidak di web nasional. Kecuali tahun depan ujiannya nasional, berarti webnya web nasional seperti ANBK. Kalau ini webnya masuk ke web sekolah. Jadi Bapak Ibu, kami usahakan untuk tetap menjaga psikologi siswa agar rasa nyaman seperti itu. Yang orang bocah orang tua yang bekali hari anapan ujian be tetap anak berbagai. Cuman kan ujian yang kan ngomong karo kayak pertama rom detik yang detik yang kedua pertama-tama kan detik ini kayak tiga suhune. Tapi barang sudah nyampe partai kayu mana telung detik hilang ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang penting dukungan panjenengan putranya sehat dan fokus. Sekolah insya Allah menjaga untuk kenyamanan. Itu dia Bude. Ada yang mau tanya lagi? Terima kasih kepada Bu Subrahman atas jawabannya. Selanjutnya acara yang kelima yaitu penutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya berharap acara sosialisasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur bagi Bapak Ibu Komite, matur nuwun rawuhipun. Selanjutnya adalah acara ramah tamah dengan guru kelas 6. Oke, untuk komite saja. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kelas 6 yang saya hormati, ini adalah acara puncak ya. Mohon maaf tadi acaranya terlalu lama karena kita harus menyepakati batas minimal lulusan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah acara yang kedua yaitu penandatanganan surat pernyataan. Ya, tadi masih banyak yang belum berangkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berangkat ke sini dalam acara pencocokan keaslian data. Sebelum saya beri surat pernyataan, saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu mohon diteliti kembali nama anak, kemudian nama orang tua yang sesuai dengan kakta atau akte. Dan monggo kalau misalnya ada kesalahan, silahkan langsung diperbarui di sini. Karena saya juga kerjanya sambil pulang, jadi barangkali ada angka yang tidak terkunyul atau tidak terketik. Makanya gunanya hari ini kita kumpul adalah sebagai kesamaan persepsi dan kesepakatan Ibu. Bagi yang belum berangkat, dengan sangat terpaksa saya menunggu kehadirannya adik-adik ke sekolah. Kalau hari ini tidak berangkat, saya tunggu sebisanya sampai bisa datang ke sekolah. Karena saya perlunya adalah tanda tangan ibu, bukan tanda tangan orang lain. Karena ini adalah menyangkut data anak panjenengan yang dia kecuali yang jauh, tetapi
sudah saudara dan satu rumah mungkin tidak apa-apa. Kemudian saya panggil satu-satu, monggo dicek sesuai dengan akte. Kemudian kakak, kalau sudah sesuai, saya minta kakak dan aktenya, biar saya klik jadi satu untuk data saya. Oke, nah gitu. Saya panggil satu-satu. Alifuddin, silahkan nanti di sini ditempel materai. Kemudian ditandatangani, tanda tangannya mengenai materai. Kemudian nama dari ibu sendiri. Misalnya di sini ada nama bapaknya, tapi yang bagi pada hari ini adalah nama ibu. Silahkan ditulis nama ibu. Jelas ibu? Monggo. Alifuddin Hermawan. Monggo langsung ditulis di situ saja. Oke. Cek dulu. Andrian Putra Pratama. Monggo barangkali butuh link. Arya Satya Sobri Pratama, karena ibunya tidak berangkat, tidak diwakilkan, nunggu ibunya sembuh tidak apa-apa. Nanti aja kembalikan ke ibunya saja. Azalea Bulan Biru. Azalea Bintang Bunga. Jadi sini ya, terus ulang lagi. Eka Amalia. Wahira. Monggo penulisan namanya mohon minta tolong untuk dicek juga. Haikal Azri Putra Saputra. Keisha Dewi Triyono. Kevin Zaidan Kiras. Iyandra Mahardika Sandi. M. Ramadan Putra Alfian. Marwah Nahdlatul Putyana Fajriani. Maudi Lalina Kaila. Nemesia Kaila Jasmine. Terus tanda tangan buahnya, terus namanya buahnya. Selanjutnya Muhammad Yusuf Marta, Muhammad Deni Faris Aswan, Muhammad Deni Faris Aswan, Muhammad Faris Al Farisi, Nafisa Iddia, Naiska, Naila Rahma Azzaga, Neli Pratama Aziza, Putra Ali Pratama, Rafa Arjasa Utama, Raihan Usni Pratama, Rismanto Budi Setiawan, Rifano Sulis Aditya, Satria Ekalaya, Safika Ainul Rahma, Sailendra Molan. Mohon maaf Mama Olan, punyanya kecil oke yang masih dari ya Pak. Kata Bapak Ibu mau buat dipirsani. Nanti saya panggil Bu, kalau sudah nanti saya panggil, biar saya stateless jadi satu. M. Abdul Fakih, Abid Mahendra,
Monggo dicermati terlebih dahulu apabila ada kesalahan pada nama siswa atau nama ayah. Oke, kita tanda tangan klik namanya Mbak. Oke, berarti Mbaknya nanti bertanggung jawab atas katanya Ali. Oke. Ya monggo apa-apa. Nah, kalau di bawah saya tidak tahu keasliannya kok tanggalnya sih ngomong tanda tangan enggak ya. Ini dulu tanda tangan ini oke punya kok belum. Salah namanya guru kelas ya. Ya nggak apa-apa, Mbaknya nanti yang bertanggung. Atau nanti kalau ibunya sedang kok bisa disalahkan? Tunggu aja. Cocokkan terlebih dahulu, Bu. Sudah? Yang masih salah tadi salah ketik alif Bu, siap ya Bu.